bagaimana kabarnya semuanya? Ayo, gimana kabarnya? Pasti semua baik kan? Puji Tuhan, kita sehat, kita kuat. Itu semua karena berkat Tuhan. Nah teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Tuhan sangat baik buat kami. Tuhan, hari ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Nah teman-teman, karena semuanya sehat, kita akan menyanyikan lagu pujian kita hari ini dengan semangat dan penuh sukacita. Nah teman-teman, lagu pujian kita hari ini adalah Kasih Yesus Indah-Indah, oh Indah. Dengan lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom bagi kita semua pada kesempatan ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, sehingga membuat kita bertumbuh bahkan berbuah di dalam Tuhan. Anak-anakku, rambut ceria, firman Tuhan hari ini kita berikan judulnya, Yuk Membaca dan Membaca Lagi. Haleluya, puji Tuhan. Sebab membaca itu sangat penting bagi kecerdasan kita. Bahkan ada yang berkata bahwa buku itu adalah jendela dunia. Karena di dalam buku banyak informasi-informasi penting. Ada ilmu pengetahuan, ada pengetahuan umum, dan banyak tentang pengetahuan dapat kita lihat dari buku. Bagaimana cara melihat informasi itu? Dengan cara membacanya, membaca lagi dan membaca lagi. Nah, para ahli yang juga menyelidiki tentang otak manusia melihat, menemukan bahwa orang yang suka membaca akan membuat otaknya semakin cerdas dan mentalnya juga semakin baik. Jadi membaca sangat penting untuk kecerdasan otak kita. Nah, di Alkitab ada orang-orang hebat dan ditempatkan bekerja di dalam istana raja. Kenapa? Karena mereka banyak memiliki pengetahuan. Nah, siapa dia? Ada yang sudah bisa nebak? Namanya adalah Daniel dan teman-temannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita coba baca di dalam Daniel pasal pertama ayatnya yang keempat. Nah, dikatakan begini, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi orang-orang yang akan bekerja di posisi yang penting, di tempat yang bagus di istana adalah orang-orang yang memiliki apa? Sedikit pengetahuan atau banyak pengetahuan? Betul, banyak pengetahuan, banyak ilmu yang dimiliki sehingga dia bisa ditempatkan di istana untuk bekerja bagi raja. Caranya bagaimana? Caranya membaca dan membaca. Akan menambah kecerdasan otak kita dan juga bagus untuk mental kita. Nah, ada cerita nih, ada seorang pelajar datang kepada mamahnya. Dia berkata, mamanya ingati, ini kamu sudah dekat ujian. Kamu belajarnya kok malas, kata mamanya. Kemudian si anak ini, si pelajar ini menjawab kepada mamahnya, dia bilang, nggak ada ininya lah, kurang manfaat lah baca. Nanti saya baca, kemudian besok saat ujian saya lupa semua apa yang saya baca. Padahal semua bahan-bahan ujian sudah saya baca. Wah, besoknya saat ujian saya lupa. Kemudian mamanya tanya, kamu bacanya kan malam ini kamu baca, besok ujiannya. Sehingga yang kamu baca semua tidak terserap dalam ingatan. Kenapa? Karena bacanya hanya sepintas, bacanya hanya ngebut semalam. Nah, membaca yang baik itu adalah membaca lagi dan membaca lagi berulang-ulang, sehingga akhirnya kita menyukai membaca dan itu akan terekam di ingatan kita. Kemudian apa yang kita baca juga akan menentukan tentang pengetahuan kita. Kalau yang kita baca hanya komik, tentang pendekar siapa begitu ya, tentang dongeng-dongeng, ya ada perlu juga dongeng sekali dua kali. Tapi sebagai anak pelajar, kita supaya banyak pengetahuan, kita juga harus
baca pengetahuan sekolah, ilmu pengetahuan yang banyak tentang matematika misalnya, tentang IPA misalnya, PPKN misalnya, dan seterusnya. Itu akan membuat pengetahuan kita jadi banyak. Apa yang kita baca menentukan juga kecerdasan kita. Nah, kalau di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, membaca Alkitab itu baik untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, perkataan idenya Tuhan sendiri, kata-kata Tuhan, surat cinta Tuhan bagi kita. Nah, coba kita baca ya, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dayunya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan, kata-kata Tuhan, dan itu adalah perkataan yang kekal. Firman Tuhan sangat baik untuk rohani kita bertumbuh, iman kita jadi kuat. Wah, karena itu adalah tulisan Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri. Lewat firman Tuhan kita menemukan jalan keselamatan. Karena Tuhan sendiri yang menuliskan tentang jalan keselamatan, dituliskan tentang sorga. Dan orang yang suka merenungkan firman Tuhan digambarkan seperti pohon di tepi aliran air. Bukan pohon yang jauh dari aliran air, sehingga untuk menyerap nutrisi dari tanah sulit. Tapi digambarkan pohon di tepi aliran air akan menyerap nutrisi, dia bertumbuh dengan baik, sehat, bahkan berbuah di segala musim. Nah, seperti itu orang yang akan selalu membaca Alkitab, baca lagi dan baca lagi. Karena manusia hidup tidak hanya dari roti saja, kata Tuhan Yesus, tetapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Raja Daud, waktu dia sudah tua mau meninggal, dia menasihati anaknya Salomo. Tahu ya Salomo ya, orang yang tercerdas di dunia pada saat itu. Sampai hari ini kita bisa membaca kitabnya Amsal. Itu tulisan dari Raja Salomo. Nah, dinasihatkan oleh Bapak Daud, Raja Daud bapaknya, supaya dia hidup menurut ajaran Alkitab. Ajaran seperti yang tertulis dalam kitab Musa. Alkitab kita sebutnya sekarang. Jadi untuk dia ikuti ajaran Alkitab, pasti harus baca. Baca lagi dan baca lagi. Tuhan juga menasihatkan kepada Yosua supaya dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi terus menerus seperti Mazmur tadi berkata, merenungkan firman itu siang dan malam, dan menghidupinya dan memperkatakannya, sehingga rohani ataupun iman kita makin kuat. Seperti pohon tadi, dia subur, sehat, dan berbuah lebat. Nah, kita juga mau iman kita sehat, kuat, sehingga kalau ada tantangan, masalah, kita ingat firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan dan kita jadi kuat lagi. Wah, anak-anak Rabu Ceria walaupun masih kecil, tapi banyak pengetahuannya. Dia tahu firman Tuhan, tentang jalan Tuhan, tentang janji-janji Tuhan. Wah, kalau papa mama berjanji kadang bisa lupa. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan lupa. Di mana janjinya? Di Alkitab. Semua kita temukan di sana. Sehingga jalan hidup kita menuju kepada keberhasilan, jalan hidup kita berbahagia, dan kehidupan kekal bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu hadir memberkati kita karena kita suka membaca firman Tuhan. Sampai di sini kita tutup dalam doa acara Rabu Ceria ini. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan ini, untuk mengajar kami menyukai Taurat-Mu, menyukai firman-Mu, sehingga kami membiasakan diri untuk membaca firman-Mu. Sehingga firman-Mu, karena firman-Mu adalah perkataan Allah, ada janji-janji, jalan keselamatan kami temukan lewat firman-Mu. Dan Yesus sendiri adalah firman yang sudah menjadi manusia, menjadi juru selamat kami. Bersyukur, alaskan doa kami dan kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Rabu ceria berikutnya.